Apakah Tuhan ini menciptakan penderitaan, kesengsaraan? Jadi ada orang miskin, ada orang kaya, kemudian ada orang yang terlahir kurang sempurna, dan lain sebagainya. Seolah-olah Tuhan ini kok kayak jahat sekali kan gitu. Nah, sebelum kita lanjut videonya, untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini di kehidupan kita keseharian, kita harus mengerti jawabannya gitu loh. Karena kalau nggak ngerti, seolah-olah jadinya apa? Nyalahkan Tuhan. Saya ini terlahir miskin, saya menderita, saya terlahir kurang sempurna, kan gitu. Ujung-ujungnya apa? Menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan, kesengsaraan. Kalau ada Tuhan yang menciptakan kesengsaraan, penderitaan, hal yang tidak baik, nah itu Tuhan macam apa? Itu bukan Tuhan yang benar, kok jahat sekali, kan gitu. Nah, ini harus ngerti jawabannya di sini. Mari kita baca Kejadian pasal ketiga ayat ke-17 sampai ke-18. Ada sebab, ada akibat. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Nah, ini Adam ya, Bapak Adam ya. Di Kejadian pasal ketiga ayat ke-17 sampai ke-18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Karena engkau mendengar perkataan istrimu, nah ini istri ini Hawa ya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kenapa akhirnya manusia menderita, bersusah payah? Karena melanggar perintah Tuhan, karena tidak taat. Kejadian pasal kedua ayat ke-17. Tuhan memberikan perintah, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Kenapa kau nggak boleh? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau nggak dimakan, ya nggak akan pernah mati. Kalau tetap taat, nggak akan ada penderitaan. Apakah Tuhan tidak melarang? Lah ini justru Tuhan memberikan perintah. Jangan kamu makan. Duh, kenapa kok nggak boleh dimakan? Saya pengen makan ini. Kamu boleh makan lainnya. Itu enak juga dengan bebas itu loh. Nah, jadi ini bukan masalah buahnya buah apa, tetapi manusia ini diuji. Kamu mau nurut nggak? Atau malah nurut kepada yang lain, si jahat atau kehendakmu. Nah kan gitu akhirnya. Nah, manusia sudah diberikan peringatan. Kamu jangan makan buah ini. Kalau kamu makan, nanti kamu akan mati. Kalau nggak kamu makan, ya nggak akan pernah mati. Kalau kamu makan, nanti kamu akan menderita. Kalau kamu nggak makan, ya nggak akan pernah menderita. Tapi manusia apa? Memilih untuk memakan dan menuruti kata si jahat, si ular, kan gitu. Nah, jadi yang salah siapa? Penderitaan ini ada. Apakah Tuhan? Enggak. Jelas kan? Contoh kita sekarang, manusia ini setiap hari. Ada orang jahat. Kita jahat melakukan sebuah kejahatan. Apakah itu kehendaknya Tuhan? Kita berbuat jahat. Nah, ini sama kejadiannya gitu loh. Di kejadian ini gitu loh. Ketika kita mencuri, ketika kita berzina, ketika kita berbohong dan lain sebagainya, apakah itu kehendak Tuhan? Enggak, kejadiannya sama seperti ini. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan, kan gitu. Ini kehendak kita, karena kita menuruti si jahat, kan gitu loh. Paham ya? Nah, jadi kalau ngerti gini kan akhirnya malah apa? Introspeksi diri. Oh, ternyata kita manusia ini gitu loh. Karena kita diberikan kehendak, kita punya pikiran, tidak seperti robot, dan kita malah menuruti keinginan kita gitu loh. Tidak mendengarkan kata Tuhan, tetapi malah mendengarkan si jahat. Ini sama kasusnya dengan yang kita alami gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan, oh karena Bapak Adam ini.
Lah wong kita sekarang sudah mendengarkan firman Tuhan, lo masih melakukan kejahatan yang tidak baik. Kan gitu. Lah kok malah menyalahkan, suka menyalah-nyalahkan, kan itu. Nah, paham ya? Nah, jadi kita malah harus introspeksi diri di sini gitu loh. Roma pasal ketiga ayat ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Telah kehilangan kemuliaan Bapa Sang Pencipta. Sebelumnya apa? Memiliki. Kalau kehilangan, sebelumnya memiliki kemuliaan ini gitu loh. Jadi kemuliaan ini yang membuat manusia hidup terus, nggak bisa mati, nggak bisa sakit, nggak ada penderitaan gitu loh. Karena tinggal bersama-sama dengan Elohim, dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan gitu loh. Karena manusia bersama-sama dengan Sang Pencipta memiliki kemuliaan ini. Ya bersama Tuhan ya nggak ada yang namanya kematian, penderitaan, kesengsaraan, semuanya nggak ada. Akhirnya semuanya itu ada karena apa? Kehilangan kemuliaan ini. Kenapa? Akhirnya kehilangan karena manusia berbuat dosa, tidak taat gitu loh. Paham ya? Clear ya? Nah, enak sekali gitu loh. Lanjut. Injil Yohanes pasal ke-9 ayat ke-2 sampai ke-3. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus ya, Rabi atau Guru, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri ataukah orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dinyatakan di dalam dia. Nah, jadi ketika ada orang yang terlahir menderita, sengsara dan sebagainya, ini karena sudah efek gitu loh, efek kejatuhan manusia ke dalam, sudah kehilangan kemuliaan itu loh. Jadi ini efeknya, bukan karena kita berbuat dosa, atau wah ini leluhur kita, atau ibu kita, atau orang tua kita dan lain sebagainya. Enggak, ini loh sangat jelas dikatakan Tuhan Yesus. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dinyatakan di dalam dia gitu loh. Jadi bukan karena dosa orang tuanya, leluhurnya, nenek moyangnya dan lain sebagainya, tetapi karena efek kehilangan gitu loh, kejatuhan, kita mendapatkan efeknya itu gitu loh. Efeknya ini sudah terjadi, semua orang pasti akan mati, semua orang pasti menderita. Kalau kita lihat orang, wah orang itu kaya, orang itu bahagia, loh siapa bilang? Belum tentu. Orang kaya pun bisa sakit, orang kaya pun bisa nangis, orang kaya pun bisa mati loh. Jadi sama, gak bisa kita lihat, orang itu badannya sempurna, saya kurang, terlahir tidak sempurna, orang itu bahagia loh. Siapa bilang? Wah orang itu kaya, saya tidak kaya, orang itu bahagia, siapa bilang? Nah ini harus ngerti gitu loh. Oke. Jadi pekerjaan Sang Pencipta, pekerjaan Elohim, Tuhan kita, Bapa kita, harus dinyatakan di dalam dia, di dalam orang itu gitu loh. Jadi contoh, ya ini yang saya ambil contoh ini, teman-teman pasti tahu ya, pernah lihat ya foto dari abangnya ini kan motivator terkenal ya. Nah, kalau dibilang, mungkin dibilang ya kurang sempurna daripada kita yang punya fisik ya, dari segi fisiknya ya. Tetapi loh, kalau dibilang kayanya, dibilang kepintarannya, ini orang terkenal gitu loh, daripada kita, daripada saudara-saudara, daripada abangnya ini gitu loh, saudara kita yang ini jauh lebih terkenal daripada kita, daripada saya gitu loh. Nah, pasti tahu teman-teman searching ini, motivator terkenal ini gitu loh. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan Sang Pencipta dinyatakan di dalam dia, yang menurut orang kita lihat, wow ini orang ini kurang sempurna. Loh, jangan salah, orang-orang yang terlahir kurang sempurna dibandingkan dia
dibandingkan kita yang sempurna ini banyak kelebihan-kelebihan juga itu, yang kita nggak bisa mereka bisa. Entah mungkin insting apa, ataupun kelebihan apa dan lain sebagainya, indera apa, kelebihan dari orang-orang tersebut, itu pasti memiliki kelebihan. Apa yang kita nggak bisa mereka bisa, itu pasti. Nah, paham ya? Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya. Semoga terberkati dan terjawabkan pertanyaan dari keseharian kita mengenai apakah Tuhan ini menciptakan penderitaan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Nah, jawabannya tentu saja tidak. Karena Tuhan pasti baik apa yang diberikan kepada manusia. Tidak mungkin Tuhan ini menciptakan kesengsaraan. Meskipun akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menderita, sengsara, dan lain sebagainya, tetapi ujungnya malah diberikan anak tunggalnya itu untuk menyelamatkan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ujungnya itu di situ gitu, saking sayangnya gitu loh. Kok masih mau menyalahkan Sang Pencipta kita, Bapa kita, Tuhan kita, kan itu. Nah, oke, baik semuanya, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, ini kan channel yang baru ya, teman-teman bisa tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe untuk mengikuti dan sekaligus untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.